Hai guys, I'm Risti and welcome to my channel. Jadi berhubung beasiswa pemerintah Rusia 2021 sudah dibuka, hari ini aku bakal bikin tutorial tentang gimana sih cara daftar di websitenya pemerintah Rusia. Jadi hari ini kita bakal langsung praktek di website gimana sih cara apply ke pemerintah Rusia yang benar. Oke, jadi yang pertama perlu teman-teman persiapin untuk daftar ini adalah pertama Facebook, kemudian site yang akan dituju, akun email, kemudian Google terjemahan. Jadi pertama-tama yang mau aku garis bawahi di sini, teman-teman harus ke Facebook dulu, terus teman-teman kunjungi Facebook orang yang bernama Vitali Glinkin. Jadi Bapak Vitali Glinkin ini siapa sih? Beliau adalah direktur di Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Nah, di sini ada informasi-informasi official dan informasi-informasi terpercaya terkait beasiswa Rusia. Nah, ini teman-teman bisa lihat post di sini nih. Nah, di sini beliau menuliskan bahwa untuk pendaftaran beasiswa Rusia itu hanya pada tanggal 20 Januari hingga 20 Februari. Jadi cuma 1 bulan dan cuma tersedia di 2 site ini. Oke, udah jelas ya di sini ya. Sekarang, berhubung kita nggak bisa pencet site-nya, kita akan ke postingan yang baru aja kemarin karena di sana ada site-nya. Teman-teman bisa langsung buka yang site yang ini, education-in-russia.com. Open link in new tab. Ini saya sudah buka di sini. Nah, ini education-in-russia.com. Di sini teman-teman bisa langsung lihat ini adalah salah satu site untuk daftar di pemerintah di bahasanya rek di site pokoknya ikut tepatnya daftar gitulah. Ini di mana ya cara lihat bahasa lainnya? Maaf ya, ini karena ini aku kecilin dikit. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada switch ke English. Jadi teman-teman bisa langsung ganti aja ke bahasa Inggris. Ini harus aku kecilin karena ada tab buat recordnya, jadi bingung aku. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik aja sign up ya. Aku open link in new tab aja untuk sign up. Oke, nah teman-teman di sini bisa langsung masukin last name, first name, country dan lain-lain. Oke, kita langsung bikin aja ya. Jadi di sini aku punya nama ada 3 suku kata yaitu Ellen, Marina, Yuririn. Selalu ingat nama terakhir last name di sini atau family name itu selalu nama terakhir teman-teman, oke? Tidak peduli berapa suku kata teman-teman punya, selalu nama terakhir. Selalu suku kata terakhir maksud saya, suku kata nama terakhir. Oke, di sini saya langsung masukin Yuririn. Di sini Ellen Marina. Oke. Jadi misalkan nama saya Ellen Marina Yudistiwa Ilmonus bla 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 Yuririn. Pokoknya nama terakhirnya Yuririn. Nama terakhir selalu yang cuman terakhir. Tapi misalkan teman-teman cuma punya satu nama. Misalkan nama teman-teman cuman Ellen gitu doang. Di sini ditulisnya Ellen. First name-nya juga Ellen. Cukup jelas ya? Oke, kita kembali ke nama buatan yang tadi. Kemudian country-nya teman-teman tulis ganti Indonesia. Emailnya masukin email teman-teman. Cookies. Register. Oke, di sini mereka udah ngirimkan link activation ke email kita. Kita cek aja apakah sudah masuk atau belum. Ini udah masuk ya. Nah, ini confirm your email address. Kita langsung klik confirm. Oke, udah di-verified di sini, berarti akun kita sudah terbuat. Terus kita langsung ke main page, kita langsung login aja di sini. Sign in, authorization check. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, di sini nih bahasanya Rusia. Kalau mungkin teman-teman belum bisa bahasa Rusia, ini bisa ada tab bahasa di paling pojok kanan, diganti ke English. Oke, di sini. Nah, di sini adalah personal page-nya teman-teman. Jadi ini personal akunnya teman-teman. Segala informasi update ada di sini, oke? Nah, teman-teman di sini apa yang harus teman-teman lakukan? Teman-teman harus create new application di sini. Oke, di sini teman-teman pasti punya nomor IDN bla 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 21. 21 ini menyebutkan tahun. Jadi pastikan teman-teman ketika teman-teman daftar formatnya seperti ini. Jadi IDN, kemudian tahunnya 2021 atau tahun 2021. Oke, jadi di sini ketika teman-teman sudah punya aplikasi, teman-teman langsung klik aja di sini. Nah, di sini kan ada nih. Ada yang harus teman-teman isi ya, worksheet-nya, personal data, show name dan bla bla bla. Kita mulai isi satu-satu. Kita klik edit di sini. Oke, angket ini bahasa Rusia ya, artinya dia tuh angket.
kita tambah foto teman-teman. Teman-teman di sini upload foto seformal mungkin, saran saya. Jadi kalau bisa pakai yang background putih sebisa mungkin ya. Saya kurang tahu sih kalau untuk masalah foto gimana. Cuma dulu ketika waktu saya selalu menggunakan foto formal dengan background putih. Kenapa? Karena background putih itu background universal. Jadi itu dipakai di paspor dan di semua dokumen luar negeri. Oke, kemudian ini surname itu maksudnya di sini adalah nama terakhir, family name atau last name. Nah, ini sesuai dengan paspor. Jadi pastikan ketika teman-teman daftar, teman-teman sudah punya paspor, oke? Nah, teman-teman masukin di sini nama terakhir teman-teman. Nama di sini saya Yuririn. Nama dalam Sirilik Rusia ini dibiarin aja, tidak usah diapa-apain. Kemudian nama dalam bahasa Latin, yaitu bahasa kita. Teman-teman langsung masukin Ellen, siapa sih saya sampai lupa nama sendiri. Ellen Marina. Oke, nama saya di sini Ellen Marina. Nama bahasa Siriliknya tidak usah diisi. Patronymik ini adalah nama ayah. Jadi di Rusia itu dia punya 3 nama. Namanya dia sendiri, nama ayah, dan juga nama family. Tapi untuk di case ini teman-teman tidak usah tulis karena ini agak sedikit krusial ya. Saya sendiri juga pribadi, saya kurang paham sama patronymik ini karena berhubung ini juga tidak compulsory alias ini optional, teman-teman tidak usah isi, tidak apa-apa. Jadi seluruh namanya teman-teman cuma diisi di 2 kolom ini aja. Jadi surname teman-teman, jadi nama terakhir teman-teman dan nama yang lain. Jadi maksudnya selain nama terakhir. Jadi misalkan teman-teman punya 4 suku kata, berarti 3 suku kata pertama ini masuk ke nama, 1 suku kata terakhir ini masuk ke nama terakhir. Kalau teman-teman cuma punya 1 suku kata, misalkan nama teman-teman cuma Ellen, nama family dan nama yang nama biasa, jadi yang di sini dan yang di sini itu sama-sama Ellen. Jadi nulisnya gini nanti. Ini kalau teman-teman punya 1 nama doang ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau punya banyak nama, kita bikin gini. Jadi misalkan nama teman-teman Intomus, Yulina, kayak gini. Ini cuma nama terakhir ya. Jadi misalkan nama teman-teman Elena Marina, misalkan nama teman-teman Ellen Marina Imtopus Yulina Yuririn. Maka Yuririn ini adalah surname-nya dan sisanya adalah nama. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Place of birth-nya di mana teman-teman lahir sesuai dengan paspor. Misalkan saya lahir di Bandung pada tanggal 12 Agustus tuh bulan 8. Bulan 8 tahun 1998. 1999. Oke, langsung aja di sini saya tahun 2000. Gendernya, jadi yang ada X ini, X dan O, itu artinya dia single. Yang kayak garpu dan huruf E, kemudian huruf H kecil itu artinya dia sudah menikah. Berhubung saya single, saya klik yang single. Compatriot status itu nggak usah dicentang. I'm a stateless person juga dikosongi. Ini kalau teman-teman punya penyakit atau ada kelainan. Dalam artian di sini mohon maaf ya, apa sih bahasa halus orang cacat? Ya, kalau misalkan teman-teman cacat. Kemudian citizenship itu teman-teman tulis Indonesia. Terus ini adalah tempat teman-teman untuk mengambil visa. Ini teman-teman juga tulis Indonesia, berhubung teman-teman pasti ngambil di Indonesia. Enter passport data. Misalkan Pak, ini teman-teman passport number ya. Saya udah lupa deh format nomor paspor. Pokoknya ditulis saja nomor paspor. Date of issue-nya adalah tanggal dikeluarkannya nomor paspor teman-teman. Jadi misalkan paspor saya dikeluarkan pada tanggal 13 bulan Januari kemarin, bulan 1 tahun 2021. Valid until-nya misalkan 2024 bulan 1 juga tanggal 12. Oke, ini bisa dicek di paspor teman-teman. Address di mana teman-teman tinggal. Indonesia. Postcode-nya teman-teman misalkan 786203311 gitu misalkan. City, locality. Ini kota teman-teman tinggal Bandung. Misalkan saya tinggal di Jalan Melati nomor 45. Melati nomor 45. Jadi ini teman-teman selengkap mungkin ya. Jalannya teman-teman, kemudian buildingnya teman-teman, jadi nomor berapa. Kalau misalkan teman-teman tinggal di apartemen, ditulis juga nomor kamarnya, seperti itu. Education information, level of education received or existing.
Jadi ini teman-teman masukin pendidikan terakhir teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar S1 dan teman-teman terakhirnya adalah SMA, maka tulis SMA. Kalau misalkan teman-teman daftar S2 dan teman-teman terakhirnya S1, maka tulis S1. Jadi di sini saya anggap saya di sini adalah secondary general education. Di sini teman-teman kalau misalkan SMA berarti secondary general education. Ya, kalau basic itu setahu saya di bawahnya secondary. Jadi yang ini harusnya begitu kan ya? Kalau misalkan vocational itu yang dia vocation ya. Jadi kalau general itu kayak SMA kayak gitu. Oke. Kemudian enter tempatnya, misalkan saya dulu lulus di SMAN 50 Bandung. Saya nggak tahu ada apa enggak, tapi saya tulis gitu aja. Kemudian country-nya Indonesia. Kotanya di Bandung. Terus ini alamat sekolah teman-teman. Misalkan alamat sekolah saya berada di Jalan Mawar nomor 120 gitu. Year of ending, tahun berapa teman-teman selesai kuliah. Selesai sekolah. Jadi tahun berapa teman-teman lulus dari education terakhir teman-teman. Jadi kan tadi saya SMA, tahun terakhir lulus 2020, katakanlah seperti itu. Saya lulus tahun lalu. Candidate kontak. Iya. Terus kemudian ini teman-teman isi kontaknya teman-teman. Jadi misalkan ya, jadi saya isi kontaknya saya. Ini bisa diisi email apa aja. .com. Mobile phone numbernya teman-teman. Untuk mobile number jangan lupa pakai plus ya. Plus 62, plus 7, plus 91, plus berapapun yang nomor telepon teman-teman. Kalau nomor telepon Indonesia itu kode negaranya adalah plus 62. Jadi plus 62 81. Ya, ini ngawur aja nomor telepon ya. Nah, kontak representatif. Jadi gini, teman-teman di sini harus ngasih kontak representatif teman-teman. Jadi di sini bisa wali teman-teman, bisa orang tua teman-teman, bisa saudara teman-teman. Jadi siapa yang menjadi representatif teman-teman. Jadi ini apa ya? Ini tuh kayak wali. Di sini tuh representatif itu sebagai wali kayak gitu. Jadi di sini saya ambil ayah. Misalkan nama terakhirnya Himawan, namanya dia Muhammad William Petro gitu kan lah. Katakanlah bapak saya punya 4 nama kayak gitu. Patronimiknya sekali lagi dikosongkan. Mobile phone numbernya dikasih. Ini email addressnya juga saya ngawur di sini, katakanlah williampetro@mail.ru. Nah ini teman-teman bisa lebih dari 1 ya. Jadi bisa mau teman-teman kasih 2, 5 pun enggak masalah. Ya tapi jangan semuanya ditaruh gitu ya. Saya cuma kasih 1 aja di sini, saya anggap cukup di sini. Kemudian saya klik save. Save guys. Kok ke-reset? Cuki Bambang. Mohon maaf, servernya error. Oke semua, jadi berhubung kemarin sempat servernya down dan aku nggak bisa nyelesain, kita langsung lanjut aja. Ini aku lanjut beberapa hari setelah aku recording kemarin. Oke, jadi sekarang kita kembali ke application form kita. Dan kalau teman-teman cek di Facebooknya Bapak Vitali Glinkin, beliau sudah membuat sebuah post-postan baru kemarin tentang buku panduan ya. Jadi ada buku panduan baru yang beliau terbitkan. Dan ini, nah ini dia. Oke, jadi ini ada di Facebook beliau. Nanti aku bakal cantumin linknya di bawah untuk buku panduannya. Jadi teman-teman bisa baca tentang bahasa Rusia ini. Nah, di sini juga ada panduan aplikasinya. Jadi kalau teman-teman nanti mau baca juga bisa lewat sini. Nah, ini sudah ditulis dengan lengkap sekali ya. Jadi di sini teman-teman bisa baca apa yang harus dilakukan. Oke, untuk semua dokumen ini nanti bakal aku taruh di di description boxnya. Sekarang kita kembali ke website Education in Russia ya. Jadi teman-teman bisa langsung buka aplikasi ini dan kita lanjutin. Jadi kemarin kita sudah isi yang personal data ini dan udah ke save ya. Alhamdulillahnya nggak jadi ngisi ulang. Oke, kita langsung lanjut aja ke statement filling. Di sini kita harus tulis educational program. Jadi di sini teman-teman harus mengisi tentang
education yang teman-teman akan pilih. Teman-teman mau ambil S1, mau ambil S2, atau mau ambil S3 atau spesialis. Terus university-nya juga harus teman-teman cek. Nah, di mana sih teman-teman bisa cek university yang teman-teman mau? Nah, teman-teman bisa cek di sini. Jadi di website awal ini teman-teman bisa langsung buka. Ada program, ada university. Jadi teman-teman di sini bisa cek program dan universitas itu berdasarkan dua cara, yaitu teman-teman cek programnya atau cek university-nya dulu. Jadi misalkan ini, aku nggak seberapa tahu university di Rusia. Jadi kayaknya lebih baik kalau aku cek berdasarkan program. Jadi misalkan aku mau ambil kedokteran, probably misalkan teman-teman mau ambil kayak teknik apa, engineering sesuatu, teknik apa gitu, teman-teman nggak tahu university-nya apa, teman-teman bisa cek di sini di program. Nah, atau kalau teman-teman sudah tahu university yang teman-teman mau tuju, teman-teman bisa langsung cek di university-nya apakah university itu available atau tidak. Jadi kita coba sekarang pakai yang berdasarkan program ya. Jadi pertama teman-teman ini dulu, klik dulu level of education yang mau teman-teman ambil. Misalkan saya mau ambil bachelor degree ya, ada graduate kalau gitu berarti S1. Kalau di Rusia tuh uniknya tidak semua jurusan itu ada S1-nya. Beberapa jurusan itu tidak ada S1-nya tapi langsung spesialis. Jadi contohnya kayak kedokteran gitu. Aku udah pernah bahas ini di salah satu video aku tentang bahasa Rusia. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja. Nanti teman-teman bisa cek di playlist bahasa Rusia. Atau teman-teman mau ambil master degree atau S2 atau postgraduate studies atau yang mana aja, ini ada banyak pilihannya. Kita di sini rencananya ambil S1 ya. Jadi area of education-nya misalkan saya mau ambil engineering technology. Ini teman-teman bisa langsung cek. Oke. Kita ke bagian educational program. Jadi kita bisa pilih programnya. Misalkan saya mau ambil undergraduate. Kemudian saya mau ambil training duration group. Aku nggak jadi kepilih undergraduate. Terus aku mau ambil mathematics and mechanism ya. Mathematics and mechanics. Terus habis itu ini teman-teman bisa pilih ya area of education. Jadi ini kayak lebih disortir lagi kalau misalkan. Jadi ini kan kayak grup gitu yang di sini tuh, yang training of duration group itu dia kayak grupnya gitu loh. Jadi di sini langsung semuanya grup-grupnya apa. Tapi kalau teman-teman mau short dari area of education juga nggak masalah. Jadi di sini ada kayak mathematical dan natural science, social science. Jadi kalau misalkan nih aku pencet social science, ini tuh kayak lebih dijabarin gitu sih. Jadi kalau aku ambil mathematics and mechanism, pasti area of education aku itu mathematical and natural science kayak gitu. Jadi teman-teman harus cocokin aja di sini. Misalkan ini, karena ada beberapa tuh yang jurusannya mirip-mirip tapi dia di ranah yang berbeda. Jadi kayak di area of education yang berbeda. Pokoknya area of education itu kayak ranahnya. Terus kalau training of duration group itu kayak lebih menjurus. Jadi udah langsung nama jurusannya kayak gitu. Nah, kalau nggak match, misalkan ini nggak match itu gini. Misalkan aku ambil mathematics and mechanics ya di training duration groupnya. Terus di area of education aku ambil agriculture. Oke, sorry, hampir jatuh kameranya. Aku ambil agriculture. Nah, itu pasti dia show resultnya tuh 0 program. Ini berarti apa? Berarti training duration sama area of education ini nggak match. Berarti di sini menyatakan bahwa tidak ada jurusan mathematics yang di ranah agriculture. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman not sure about kayak ranah education, bisa dikosongin kok. Jadi kalau teman-teman gak yakin, itu bisa dikosongin aja daripada nanti bingung ya. Karena kok 0 program, kayaknya udah sesuai tapi kok 0 program, namanya dikosongin aja. Jadi langsung ke jurusannya. Ini cuma buat filter doang kok, jadi buat teman-teman cari aja. Terus training direction-nya teman-teman bisa pilih, ada banyak. Jadi training direction itu kayak specialty gitu loh. Jadi misalkan aku ambil mathematics and mechanics dan aku mau lebih spesifik kemana gitu jurusannya. Jadi aku misalkan mau ambil statistik kayak gitu. Ini ada statistik di sini. Jadi ada mechanics and mathematical modeling, ada apply mathematics, ada statistik, mathematics, applied mathematics and informatics. Teman-teman pilih sendiri. Jadi aku ambil statistik di sini. Terus ini teman-teman bisa short. Jadi misalkan city ya, misalkan ini teman-teman itu pengen cuman yang di Moskow, teman-teman bisa pilih jadi kayak di Moskow gitu. Nah, nanti dia bakal kayak di short gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak nggak terlalu ya udahlah terserah gitu kan, teman-teman bisa hilangin aja kotanya. Jadi dia bakal nampilkan semua program yang ada di seluruh Rusia. Nah, kalau language of instructor juga bisa teman-teman pilih mau ambil bahasa Rusia atau bahasa Inggris.
Cuman setahu aku pribadi, kalau misalkan beasiswa Rusia itu mereka cuman bakal ngasih beasiswa kalau misalkan kita kuliah pakai bahasa Rusia. Correct me if I'm wrong, karena setahu aku di tahunku itu kayak gitu. Cuman aku nggak tahu ya apakah tahun ini ganti apa enggak. Tapi di sini aku coba pun, aku ke bahasa Inggris pun dia nggak ada program sama sekali nih ya, show zero program, jadi nggak ada program yang dalam bahasa Inggris. Jadi kita bakal switch ke Russian. Tapi tenang kok teman-teman, nanti teman-teman bakal ada 1 tahun dulu belajar bahasa, jadi teman-teman gak usah khawatir kalau nggak bisa bahasa Rusia. Nah ini kita klik show 5 programs. Nah ini ada statistik di Mirea, ada statistik di Novosibirsk University of Economics Management, Novosibirsk University, statistik di Rostov University of Economics. Nah kayak gini. Jadi ini banyak banget macamnya ya, jadi teman-teman bisa pilih di sini education program. Oke, sekarang kita kembali ke education, ke form ini. Kita refresh dikit ya, takutnya ke logout, soalnya ini tuh agak rancu banget ya teman-teman. Ini tuh sering banget servernya error, jadi aku sebisa mungkin selesaikan cepet supaya nggak kena pas error. Oke, jadi kita lanjut ke education program. Kita teman-teman bisa langsung klik ini. Oke, ini ada dalam bahasa Rusia ya, Ochnaya. Itu berarti dia kayak educational program yang yang kayak tatap muka gitu loh. Jadi bukan daring gitu, tapi dia tatap muka. Salah. Jadi di sini ada Ochnaya ya. Jadi Ochnaya itu dia tuh artinya full time. Ini bacanya Ochnaya kayak gini tuh. Jadi kalau teman-teman mau ditranslate itu artinya full time. Ya, full time. Oke, kita ke translate aja bahasa Inggris. Terus educational levelnya teman-teman bisa langsung klik. Ada banyak banget, ada yang tadi kayak aku bilang, ada internship, ada master degree, postgraduate, residency, ada undergraduate. Kita ambil di sini undergraduate aja, yaitu S1 undergraduate. Terus direction of trainingnya, jadi teman-teman bisa langsung pilih jurusan di sini, mau jurusan apa yang mau teman-teman ambil. Ada banyak banget ya, jadi ada mulai dari musical, instrumental art, ada gardening, bahkan ada mathematics, ada business, ada banyak banget, ada air navigation, information security. Ini banyak banget, teman-teman bisa langsung pilih. Aku di sini ambil aja information system and technology, jadi sistem informasi dan teknologi gitu. Terus jadi teman-teman bisa langsung pilih university-nya. Kalau teman-teman tadi sudah sempat search, teman-teman bisa langsung klik aja di sini. Jadi misalkan Moscow misalkan aku pilih Moscow Aviation Institute gitu. Terus tapi kalau teman-teman tadi nggak searching pun nggak masalah, karena di sini pun dia ngasih pilihan. Cuman bakal lebih bagus lagi kalau teman-teman searching. Terus tips dari aku buat searching university itu gimana sih teman? What rank university in Russia? Jadi teman-teman bisa langsung klik. Nah ini ada banyak banget. Kalau dari aku sendiri, aku itu percaya dengan 2 website ini, World Rank, yaitu top universities. Jadi website yang ini top university sama Times Higher Education. Tapi aku biasanya lebih acuannya ke top university sih. Tapi itu kayak preference, karena banyak banget sih website yang kayak dia tuh membuat sebuah ranking terhadap Russian University dengan beberapa riset mereka. Tapi kalau personality aku biasanya pakai acuannya top universities kayak gitu. Itu yang paling aku percaya sih. Tapi terserah teman-teman, oke? Jadi kita kembali lagi. Teman-teman di sini pilih 6 university ya. Jadi 6 university ini disarankan itu teman-teman harus fill semua. Jadi teman-teman harus pilih 6 universitiesnya. Harus semuanya 6. Kecuali ketika memang di jurusan yang teman-teman mau itu university-nya terbatas. Misalkan ini, saya mau ambil art, dan ternyata art itu cuma ada 3 university doang di Rusia yang dia tuh ada S1 art. Berarti saya cuma bisa ngeklik 3. Saya cuma bisa pilih 3. Tapi ketika pilihannya ada banyak, teman-teman harus isi 6-6-nya. Jadi saya random aja di sini biar kita langsung aja. Jadi misalkan saya pilih yang kedua Belgorod State Research University. Yang ketiga misalkan saya pilih For Eastern Federal University. Terus saya misalkan pilih Academy of State Fire, inilah. Jadi aku langsung aja klik. Terus ada ini. Terus ini aku random aja ya guys, jadi biar langsung gitu. Oke, terus ada language provinsinya. Jadi teman-teman harus di sini ngasih bahasa apa sih yang teman-teman bisa. Nah, di sini kita kasih bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris misalkan teman-teman bisa bahasa Inggris medium.
Terus kita bisa kasih bahasa Indonesia. Di sini teman-teman bisa klik native language. Ini teman-teman bisa bahasa Arab, terus beginner gitu, tulis saja gitu. Jadi bahasa apapun teman-teman bisa ditulis saja. Terus karena berhubung beasiswa Rusia itu dia hanya ngasih beasiswa untuk jurusan bahasa Rusia, otomatis teman-teman nanti bakal kuliah dalam bahasa Rusia kayak gitu. Nah, jadi karena itu teman-teman butuh study at the preparatory department. Jadi ini kalau teman-teman nggak bisa bahasa Rusia, teman-teman wajib centang kolom ini untuk teman-teman setahun nanti belajar bahasa dulu. Kak, kalau aku udah bisa bahasa Rusia gimana sih kayak gitu? Saran dari aku, tetap centang kalau teman-teman tidak punya dokumen legal yang menyatakan bahwa teman-teman bisa bahasa Rusia dengan level minimum B1 atau B2, aku lupa. Nah, kenapa? Karena ketika teman-teman enroll ke university, teman-teman butuh dokumen preparatory faculty itu, teman-teman butuh dokumen yang menyatakan kalau teman-teman tuh bisa bahasa Rusia. Sedangkan aku nggak tahu jelas apakah institusi di Indonesia yang dia tuh mengeluarkan dokumen kayak tes bahasa Rusia itu dianggap di Rusia apa enggak. Ini teman-teman bisa tanyakan aja sih ke PKR atau ke kayak embassy Rusia di Indonesia gitu, karena aku sendiri juga tidak yakin. Cuman dari aku, saran aku adalah tetap teman-teman centang aja dimana teman-teman di sini bakal belajar 1 tahun bahasa dulu. Terus olimpiade, jadi kalau teman-teman punya olimpiade dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, teman-teman taruh aja di sini. Misalkan kita harus mencantumkan kemampuan bahasa Rusia kita, harus. Jadi meskipun teman-teman nggak bisa, harus. Di sini ada tulisannya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak bisa teman-teman klik I do not own, berarti teman-teman nggak bisa, oke? Jadi itu kalau misalkan teman-teman nggak ngisi ini, aplikasi teman-teman tidak akan sah. Oke, kita klik save. Di sini ada ininya ya, ada kolom-kolomnya bisa teman-teman isi. Di sini ada specific name-nya. Misalkan teman-teman punya olimpiade yang di Indonesia, teman-teman bisa tulis other. Di sini ada pilihan other ya. Terus teman-teman bisa langsung kasih first place, second place, atau third, atau participants, atau apapun itu. Terus di sini teman-teman upload sertifikatnya. Jadi aku misalkan upload nih sertifikat ya, jadi ini kayak sertifikatnya gitu. Jadi selalu kalau teman-teman rename file itu yang jelas. Jadi misalkan sertifikat underscore nama teman-teman underscore tahun kayak gitu atau apa. Jadi jangan pernah nggak nge-rename file ya. Aku tidak pernah merekomendasikan tentu tidak rename file karena itu habit yang buruk banget kayak gitu. Oke, sport achievement, kalau teman-teman punya pencapaian di bidang olahraga. Misalkan nih aku pernah ikut gimnastik terus aku menangnya misalkan second place gitu ya. Terus enter year-nya misalkan 2019. Ingat ya, ini cuma 2 tahun belakang. Bisa lihat filenya juga, sertifikat. Sekali lagi, ini cuman random ya. Jadi jangan pernah kasih nama WhatsApp kayak gini dan kawan-kawan, jangan pernah. Other data. Jadi misalkan teman-teman punya portfolio link. Terus habis itu teman-teman bisa di sini tulis plan setelah teman-teman graduate. Jadi misalkan apa yang mau teman-teman lakukan setelah teman-teman lulus. Jadi misalkan aku tulis di sini after I graduate. University. Oke. Jadi teman-teman bisa langsung cerita bla bla bla, ini tulis di sini. Nah, terus di sini teman-teman bisa langsung kasih additional information pencapaian teman-teman di ranah lain. Misalkan teman-teman bisa pernah jadi apa first delegates. Nah, ini kasih teman-teman nih, teman-teman bisa tulis apa semua pencapaian teman-teman yang teman-teman rasa itu sangat membanggakan. Teman-teman bisa langsung tulis di sini. Nah,
Teman-teman harus pay attention ya di bagian sini. Di sini ada tulisannya, if I do not pass the competitive selection for a state scholarship, I am ready to consider proposal for obtaining an education with payment of tuition fees. Jadi di sini teman-teman itu artinya kalau teman-teman nggak lolos dalam kompetisi dan seleksi beasiswa Rusia, maka teman-teman siap untuk tetap melanjutkan studi di Rusia dengan menggunakan biaya pribadi. Jadi kalau teman-teman tetap ingin lanjut ke Rusia tapi tetap pakai biaya pribadi, teman-teman bisa centang. Tapi kalau teman-teman cuma ngincar scholarship dan kalau nggak keterima, teman-teman nggak berniat untuk kuliah di sana, teman-teman bisa kosongkan seperti ini, oke? Kemudian klik save. Oke. Wah, keren banget ya, nggak ini loh, nggak error. Oke, kita langsung next. Oke, dokumen. Jadi teman-teman di sini bisa langsung upload dokumen. Ingat ya, di sini tulisannya apa? Scan copy of the original document dalam format JPEG, PNG, atau PDF. Ingat ya, cuma 3 format ini, jangan kasih format yang lain. Dan jangan besar-besar. Oke, formatnya jangan gede-gede ya, 10 MB itu lebih dari cukup. Coba deh dicek di website ini, di Facebook Vitalik Glinkin tadi, Bapak Vitalik Glinkin. Beliau bilang sendiri juga jangan pernah lebih daripada 10 MB. Oke, jadi 10 MB. Teman-teman bisa pakai panduan ini juga kalau misalkan teman-teman masih belum jelas ya. Nih, jadi misalkan aku di sini upload, save and close, kemudian document for participation in the second stage of selection. Kemudian di sini teman-teman harus selection test of result document, teman-teman nggak usah upload. Medical certificate teman-teman upload ya. Jadi teman-teman pasti sudah teman-teman harus bikin med check. Itu bisa teman-teman cek nanti di berkasnya, ada salah satu contoh untuk med checknya dan formatnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Oke, saya upload, save and close, kemudian passport, education document. Jadi di sini itu original dokumennya. Jadi yang pertama ini original dokumennya. Jadi ini ijazah teman-teman. Ijazah teman-teman. Oke, kemudian save and close. Ini nggak usah, jadi yang ini udah dikasihkan notaris. Ini teman-teman nggak usah isi dulu. Letter of recommendation, jadi teman-teman kasih letter of recommendation. Oke, save and close. Nah, ini kita juga disuruh bikin Russian or English essay. Jadi ini tuh abstraknya. Abstrak teman-teman. Abstrak yang udah teman-teman bikin kemarin. Jadi, nah, oke. Ini aku pakai JPEG supaya gampang aja ya. Tapi biasanya abstrak taruhnya PDF aja, saran dari aku. Karena dia dokumen ya. Jadi kalau misalkan yang dokumen tulisan gitu, lebih baik dalam format PDF. Oke, certificate of absences. Oke, sertifikat ini HIV. Jadi tes HIV teman-teman. Upload di sini. Oke, ini teman-teman bisa upload lebih dari satu ya. Jadi nggak masalah kalau misalkan ada beberapa lembar atau gimana, teman-teman bisa langsung upload. Jadi ini tetap teman-teman bisa upload lebih dari satu. Atau teman-teman juga bisa silang kalau misalkan teman-teman merasa kalau dokumennya salah, jadi nggak ada masalah. Terus recommended dokumen, jadi di sini kalau misalkan teman-teman punya dokumen pendukung ya, jadi teman-teman bisa langsung tulis di sini. Jadi misalkan passport, list of application, kemudian dokumen confirming knowledge of Russian language, ini teman-teman bisa taruh di sini kalau misalkan teman-teman punya. Jadi ini tidak wajib tapi direkomendasikan kalau teman-teman punya. Oke. Nah, untuk notaris ini, setahun aku sih kita bakal notaris itu nanti pas sudah keterima. Jadi tidak usah dimasukin, nggak masalah. Oke, sudah siap. Sending a request for verification. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa langsung klik print application. Nah, ini kan teman-teman sudah dapat ya aplikasinya. Oke.
Jadi setelah teman-teman dapat aplikasi ini, teman-teman bisa langsung cek kalau udah data udah benar semua dan dirasa tidak ada yang kurang, teman-teman bisa langsung tanda tangan ya. Jadi di bawah sini tanda tangan di sini. Kemudian setelah itu kalau sudah, teman-teman bisa langsung upload di sini scan copy of the original document. Jadi habis ditanda tangan pakai bolpen biru, teman-teman bisa langsung bisa langsung upload file yang tadi ditandatangani itu, di scan ulang dan diupload. Oke, setelah teman-teman diupload, teman-teman bisa langsung send application. Coba deh kita cek my application. Nah, Naproverkever. Teman-teman kalau misalkan sudah in progress, ada tulisannya kayak gini. Ini baca Naproverkever RZU. Artinya apa? Check in RZU. Oke, jadi teman-teman ini berarti aplikasinya sudah sukses dan sudah lagi di review atau lagi di cek oleh pihak Rusianya. Dan kalau teman-teman nanti ada masalah, pasti aplikasi teman-teman di sini tulisannya akan di return. Tapi kalau nggak ada masalah berarti udah sukses dan teman-teman aplikasinya ya udah dikirim kayak. Nanti kalau ada notifikasi ada di sini kok. Jadi teman-teman jangan takut. Oke, jadi itu tadi adalah step-step gimana cara daftar di websitenya pemerintah Rusia untuk program beasiswa Rusia ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah sabar nunggu aku buat bikin video ini, karena jujur aku sudah berniat banget untuk bikin dari pertama kali ini dirilis. Berhubung belum ada panduan yang jelas untuk tahun ini, dan juga berhubung karena aku lagi ujian alias UAS, dan berhubung juga servernya sempet beberapa kali error, aku baru bisa bikin sekarang. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nunggu. Wish you all the best. Aku bener-bener berdoa buat teman-teman, semoga kalian sukses dan see ya in Russia. Oke, bye bye.